Jadi teman-teman, di sini saya akan membuat program C++ menggunakan array data. Jadi studi kasus yang saya pilih pada program hari ini yaitu jenis-jenis susu beserta harganya. Pertama, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anela Agatha Sagala dengan NIM 2505112156 dari kelas CE1E. Pertama kita buka dulu C++. Setelah C++ ini terbuka, kita langsung buka saja. Di sini ada yang namanya file. Terus kita klik new, search file. Oke, kita mulai aja di sini. Langsung ya. Sebentar. Pertama sebelumnya kalau untuk di C++ ini, jika ingin membuat program ataupun file baru, kita buat dulu terlebih dahulu programnya, baru setelah kita selesai membuat programnya, barulah bisa di-run-kan. Nah, saat mau di-run-kan itu baru kita bisa menyimpan programnya. Langsung saja. Pertama, include iostream. Nah, kenapa sih harus dibikin include iostream ini? Karena include iostream ini nantinya digunakan untuk menunjukkan input dan output, ataupun yang biasa sering kita lihat di dalam program itu namanya cin dan cout. Saya bikin aja. Ataupun yang biasa sering kita lihat di dalam Kemudian di baris kedua kita menulis pagar include ios. Baris kedua kita menulis include iomanip. Nah, kenapa sih ini digunakan? Karena ini digunakan untuk mengatur tampilan di output angkanya nanti. Ini saya bikin aja. Ataupun biasanya disebut dengan set precision. Kemudian di baris ketiga kita tulis seperti biasa using namespace std titik koma. Nah,
Kenapa sih ini harus dibuat? Karena kita menulis ini agar nantinya kita tidak perlu lagi menulis std cout, std in, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini saya kelang satu baris, yang dimana kita bikin in main tanda kurung dan kurung kurawal terbuka. Salah. Nah, kenapa sih in main ini harus dibuat? Karena ini merupakan, sebentar saya tulis saja, karena ini merupakan fungsi utama dari program yang akan kita buat ini. Jadi disinilah tempat program itu dimulai. Program. Kemudian kita lanjut di baris ke-6. Kita membuat selanjutnya di sini kita membuat di baris selanjutnya string jenis susu. Kita tulis dulu. Nah, di sini kita menulis string jenis susu 3. Di sini saya mengambil jenis susu Pediasure, Denkau, dan Milo. Kemudian jangan lupa untuk meletakkan titik koma di akhirnya. Nah, kenapa sih ini dibuat? Karena di sini menunjukkan jenis-jenis susu apa saja yang akan ditampilkan nantinya. Dan di sini merupakan array untuk menyimpan nama jenis-jenis susu. Jenis susu yang telah kita pilih. Kemudian selanjutnya kita bikin string lagi, string yang sama, namun ini string untuk ukurannya, ukuran si susu.
Jangan lupa untuk titik komanya ya teman-teman. Nah di sini ini juga merupakan array untuk menyimpan ukuran susu. Untuk baris ke-7. Kemudian kita masuk ke harga, array harga. Di sini kita ketik in harga. Nah, di sini kalian bisa bebas memilih harganya. Pediasure biasanya sedikit mahal ya. Mungkin 200 tuh. Dan yang sedang 250 300. Kemudian untuk harga susu Denkau biasanya murah. Jangan lupa untuk memberi tanda koma. Kemudian harga susu Milo kemudian kita tutup. Nah, kita tutup seperti ini. Kita tutup lagi. Dan titik koma. Nah, ini merupakan array harga 2 dimensi. Ini semua ya, teman-teman. Mulai dari baris 9 sampai dengan 13. Nah, maksudnya apa sih array 2 dimensi ini? Maksudnya itu kenapa 2 dimensi? Karena di sini kan ada in harga 33 dalam tanda kurung. Nah, 33 ini merupakan jenis susu dan juga ada 3 jenis susu dan juga ada 3 ukuran susu. Contohnya di sini saya bikin salah. Harga si nomor 3, aku pilih jenis susunya Milo. Kemudian ukurannya yang kecil. Nah, sama dengan kita lihat nih di sini Milo itu yang ketiga. Milo yang kecil dia ada 100.000. Tuh, ini artinya saya telah memilih jenis susu Milo
berukuran kecil. Tuh teman-teman, seperti itu. Kemudian di baris selanjutnya, sebelumnya biar lebih jelas, di sini saya bikin aja jenis susunya ya. Nah, ini si Pediasure. Kemudian ini si Denka. Ini Milo. Biar lebih jelas ya teman-teman, biar tidak bingung kita bacanya, nanti saya juga bingung. Kemudian kita masuk ke baris selanjutnya, yaitu kita bikin char kode jenis member. Ini kenapa sih ini harus dibuat? Karena ini gunanya itu untuk menyimpan kode ukuran si kaleng susu dan seberapa banyak jumlah pembelian. Sedikit nge-lag, maaf ya. Itu ya atau tidak. Nah, seperti ini. Kemudian di baris selanjutnya kita membuat integer integer atau int, disingkat dengan int. Kenapa pakai integer? Karena dia merupakan kode ukuran yang mengharuskan memakai angka, titik koma atau angka. Nah, ini untuk apa sih? Sama, ini untuk menyimpan kode ini tadi ini untuk menyimpan ukuran si kaleng. Char kode jenis itu ini untuk menyimpan kode jenis susu. Jenis susu si si jenis susu, dan juga kan ada tulisan member, dan juga ini merupakan status dari member. Dia status membernya apa? Oh my god. No. Maaf ya. Astaga. Stop. Maaf ya teman-teman, ada sedikit kesalahan. Jadi saya ulangin, char kode jenis ini, kode jenis, member, yang dimana ini gunanya itu untuk menyimpan kode jenis dari si susu dan apa dan apakah dia berstatus member, ya atau tidak.
Kemudian di baris ke-16 ada int ataupun integer, kode ukuran, dan jumlah. Yang dimana ini gunanya itu untuk menyimpan kode ukuran si kaleng susu tadi dan seberapa banyak si susu yang dibeli ataupun jumlahnya. Kemudian kita lanjut saja ke baris selanjutnya. Ada integer IDX X. Pelan ya. Nah, apa sih IDX itu? IDX itu merupakan indeks dari si array untuk jenis susu dan juga ukuran dari si susu. Kemudian baris selanjutnya kita menulis double, total, diskon, dan bayar. Nah, kenapa sih ini harus dibikin? Yang dimana ini itu gunanya berfungsi untuk menyimpan total harga dari keseluruhan pembelian dan juga diskon yang didapat serta total bayar akhir yang akan dibayar. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita membuat cout dan in.
Kemudian di sini saya telah menulis cout, masukkan jenis kode jenis susu, yaitu A ada Pediasure, yang B ada Dengkau, dan yang C ada Milo. Kemudian di bawahnya kita membuat in kode jenis kode jenis titik koma, yang dimana ini artinya itu untuk meminta inputan kode si susu dari pengguna. Kemudian kita lanjut lagi menulis yang sama, tapi ini untuk memasukkan kode ukuran si kaleng susu. Ini sama, yang artinya untuk meminta inputan ukuran kaleng susu. Sejalan GM, kirain tidak jalan. Kemudian kita menulis lagi si out dan si it. Si outnya itu berisi apakah si kumpul ini merupakan member, ya atau tidak. Nah, ya atau tidaknya ini saya membuat dengan huruf saja, yaitu Y dan T huruf kapital.
itu meminta jumlah kaleng berapa kaleng susu yang dibeli. Kemudian kita menulis if nah jadi ini tuh di sini if kode jenis A, B, else ini tuh jika inputannya jika input A maka susu Pediasure. Jika input B
maka susu Denka. Nih, selain itu berarti Milo. Yang dimana itu ini untuk menentukan indeks ukuran susu. Artinya itu untuk mengambil harga dari array yang kemudian dikalikan dengan jumlah kaleng. Kemudian if member itu untuk mengecek apakah pembeli kemudian
dia dapat diskon. Total dikali jika pembeli belanja di atas 150.000 maka ia akan mendapat diskon 10%. Saya singkat saja, langsung saya ketik saja karena saya takutnya nanti video rekam layar dari laptop itu tidak bisa terkirim. Tadi saya sudah menjelaskan dari sampai diskon 5% kalau tidak salah. Selebihnya saya ketik sendiri. Kemudian saya ketik sendiri yang lain. Maaf. Saya ketik lagi sendiri tanpa divideokan untuk mempersingkat waktu. Kemudian di sini di baris ke-49 ada diskon sama dengan 0, yang dimana jika si pembeli ini bukan merupakan member maka tidak ada diskon yang diberikan kepada si pembeli tersebut. Kemudian ada bayar total dikurang diskon, yang dimana total pembayaran akhir yang akan dibayar oleh si pembeli itu merupakan harga dari susu yang telah dibeli dikurangi dengan diskon yang didapat. Jika di atas 150.000 maka ia akan mendapat diskon 10%, jika di bawah 150.000 maka mendapat diskon 5%, hanya untuk member saja. Kemudian ada see out hasil pembelian, yang dimana ini di see out ini di sini ditunjukkan outputnya, jadi hasil akhirnya dari sini nanti. Ini ada hasil pembelian untuk menampilkan nama hasil pembelian. Kemudian ada see out jenis susu untuk menampilkan jenis susu. Ada see out ukuran kaleng untuk menampilkan ukuran kaleng susu yang dibeli. Kemudian ada see out status member, ya atau tidak, apakah dia member atau tidak, di sini akan ditampilkan, akan ditanyakan. Kemudian ada jumlah kaleng untuk menampilkan jumlah kaleng susu yang telah dibeli. Kemudian ada total harga untuk menampilkan total harga keseluruhan diskon yang didapat. Kemudian ada see out total bayar, yang dimana untuk menampilkan hasil total pembayaran akhir yang akan dibayar oleh pembeli. Kemudian ada return no, yang dimana ini berarti programnya sudah selesai. Dan tutup kurung kurawal, yang dimana kita menutup fungsi dari si main. Langsung saja kita jalankan.
Nah, seperti saya bilang, di sini kita bikin dulu namanya, nama filenya UAS algoritma. Save. Dan lagi proses. Kemudian sudah dirangkan, kita tinggal pilih saja. Aku mau C, enter. Mau yang besar, enter lagi. Ya, jumlah yang mau dibeli ada. Aku mau pilih 4. Jadi ini dia hasilnya. Jenis susunya Milo, dan ukuran kalengnya saya pilih yang nomor 3, yaitu besar. Status member, iya saya member. Kemudian jumlah kaleng susu yang saya beli 4. Total harganya ada berapa ini? 10 juta. Ya, 10 juta. Kemudian diskonnya ada 1 juta. Kemudian yang saya bayar adalah 9 juta rupiah. Baiklah, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.